Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Assalamu alaika ya imamain. Assalamu alaika ya Khalifatullah Imam Mahmud. Assalamu alaika ya Nabiullah Sayyidil Khidir. Assalamu alaika ya Babar Rahmah. Assalamu alaika ya man miftaha la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Rabbun karim wa anta du khulqin adim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wandur ilayya sayyidi binadrah musilatin il hadratil aliyah. Amma ba'du. Nuwun sewu kepangkuan beliau Al-Mukarram Syekhina wa Murabbina Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu wa sirrahu wa radiyallahu anhu, yang kita ikuti dan kita dambakan doa restunya. Wal Mukarramah Mbah Ibu Nyai Sofiah Majid Ummul Wahidin radhiyallahu anha, yang kami dambakan restunya. Nuwun sewu datang panjenenganipun Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, pendiri pesantren Kedunglu. Wal Mukarramah Mbah Nyai Hasanah Ma'ruf radhiyallahu anha, yang kami muliakan. Para penyiar Wahidiyah, khususnya penyiar Shalawat Wahidiyah Kabupaten beserta para pembantunya yang kami hormati. Para bapak ibu peserta mujahadah Rubu'us Sanah yang hadir pada malam ini yang kami hormati. Sahibul Bait sekeluarga yang kami hormati. Tidak lupa saudara penata acara yang kami taati. Alhamdulillah,
puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah dan taufiknya, utamanya kesempatan yang diberikan pada kita bersama, sehingga pada malam ini kita bersama bisa hadir dalam suatu acara yang mulia indallah wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tiada satu halangan apapun. Amin. Dengan demikian patut kiranya kita lahirkan rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat salam barokah yang setepat-tepatnya mudah-mudahan senantiasa dilimpah ruahkan keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Salam ikraman wa takdiman wa mahabbatan. Mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan beliau para kekasih Allah, min awalihim ila akhirihim, wa khususan khassah ala hadrati ghausi hadzal zaman wa a'wanihi radhiyallahu anhu. Dengan penuh danda dan harapan, mudah-mudahan para beliau kekasih Allah yang kami sebut di depan tadi, khususnya beliau Rasulullah wa ghausi hadzal zaman, senantiasa memberikan syafaat, tarbiyah, dorongan doa restunya pada kita bersama, khususnya pada acara malam ini, sehingga acara ini nanti benar-benar patut menjadi satu acara yang mendapat ridho Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membuahkan barokah manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita, keluarga kita, umat masyarakat, utamanya perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf apabila nanti saya tidak bisa menyampaikan kuliah wahidiyah yang sesuai dengan harapan hati para bapak dan ibu. Yang kedua, marilah kita bersama-sama membuka acara kuliah wahidiyah malam ini dengan hadiah Fatihah kepada seseorang yang telah mengenalkan kita bersama kepada beliau Wahidud Zaman, beliau Mbah Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu wa sirrahu wa radhiyallahu anhu. Para bapak ibu, kenapa kita harus hadiah Fatihah kepada seseorang yang mengenalkan kita kepada Mbah Yai? Kita ini orang kecil, orang yang tidak punya kemampuan apapun. Maka untuk kenal kepada orang yang besar harus ada yang mengenalkan. Nah, kalau saya bicara tentang kepada orang yang mengenalkan, mestinya para hati bapak ibu sudah tahu. Maka mari kita laksanakan biniyatis sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati,
mengawali acara kuliah malam ini, saya akan mencoba membacakan ayat Al-Quran yang tertera pada surat Al-Muhammad ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Taat kepada Allah ini berarti lillah. Taat kepada Allah saja belum cukup, maka taatlah kamu sekalian kepada Rasul Allah. Taat kepada Rasul Allah ini disebut dalam ajaran Wahidiyah lir Rasul. Maka barang siapa yang bisa meniati segala amal ibadahnya dengan diniati lillah dan lir Rasul, maka sempurnalah ibadah tersebut. Ini yang pertama. Setelah kita diperintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, ayat yang terakhir menghimbau pada kita bersama, khususnya orang-orang beriman, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu sekalian senang merusak amal-amalmu sendiri. Ya, saya Rasulullah. Inilah himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, kita terus disuruh waspada untuk menjaga kebersihan amal-amal kita, untuk menjaga kebersihan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, ketahuilah, rusaknya amal ini karena niat. Kalau rusaknya niat ini karena rusaknya hati manusia itu sendiri. Hati yang rusak tidak mungkin mampu meniati amal perbuatannya agar amal perbuatannya tersebut menjadi amal yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan terbitnya ayat ini menunjukkan bahwa betapa banyaknya, khususnya di zaman ini, orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan amalnya. Amal saya tadi ikhlas apa tidak, lillah apa tidak. Diajak belajar yang tidak mau, diberi pelajaran membantah. Itu yang ada pada masyarakat sekarang. Jadi sudah tidak peduli dengan amalnya. Amal saya tadi baik atau buruk. Hadirin yang kami hormati, meneliti daripada dawuh ini, yang jelas amal manusia, amal ibadah manusia ini terbagi menjadi dua golongan. Ada kalanya manusia itu yang berbuat baik, beramal baik,
dan diniati pula amalnya tadi dengan amal yang baik. Akhirnya menjadilah amal yang diridhoi oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pada ujung-ujungnya amal yang baik tersebut adalah amal yang mampu membawa hati manusia bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua, ada manusia itu yang beramal baik, namun sayangnya diniati dengan niat yang tidak baik. Akhirnya menjadi satu amal yang dikecam oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pada ujung-ujungnya amal yang tidak baik ini membawa kerugian hidup kita yang besar sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin, ketahuilah, amal yang baik ini adalah amal yang baik ini terlahir dari dorongan hati yang baik. Tidak mungkin kalau hatinya orang tadi baik, lantas hatinya mendorong kepada akalnya untuk berbuat yang jelek. Tidak mungkin. Jadi amal yang baik ini terlahir dari dorongan hati manusia yang baik. Begitu juga amal yang jelek ini terlahir dari dorongan hati yang jelek pula. Biasanya hati yang jelek inilah sing napa oprak-oprak akalin menungso supaya amale jadi elek. Nah, kalau demikian berarti baik buruknya amal manusia ini digantungkan atas baik dan buruknya hati manusia itu sendiri. Karena demikian, Mbah Yai, Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf selalu berjuang di tengah-tengah masyarakat agar umat masyarakat ini mau memperbaiki hatinya dengan cara mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran nafsu. Jadi Mbah Yai terus berjuang ada di tengah-tengah masyarakat agar umat masyarakat ini mau mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran nafsu. Kenapa harus hati yang didahulukan dibersihkan? Para hadirin, selama hati manusia ini masih berpenyakit, selama hati manusia ini masih dalam keadaan gelap, maka tidak mungkin hati manusia tersebut mampu meniati amal ibadahnya dengan niat yang baik. Itu tadi, karena didorong oleh hati yang jelek, maka amal itu menjadi jelek.
Ini yang harus kita perjuangkan di dalam Wahidiyah, khususnya berjuang untuk hati kita sendiri, keluarga kita, dan umat masyarakat. Ya Syekh. Maka doa-doa yang kita baca dalam Wahidiyah seperti yang dibaca dalam acara depan tadi, semuanya itu minta apa? Tamama nikmatika, tamama rahmatika, dan seterusnya. Para hadirin, kami kembali kepada masalah belakang. Kenapa harus hati yang didahulukan untuk dibersihkan? Karena hati itu pusat daripada segala permasalahan hidup. Maka baik dan tidaknya amal kita adalah tergantung pada hati kita. Untuk itu Mbah Yai memerintahkan agar penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu terlebih dahulu dibersihkan. Nah, bagaimana caranya kita mampu mempunyai hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam? Ya Syekh. Tidak diperlukan syarat yang banyak, para hadirin. Syaratnya kalau kita ingin mempunyai hati yang baik, satu-satunya syarat hati kita harus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup hanya hidayah taufiknya Allah saja, tapi harus mendapat syafaat dan tarbiyah dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa gausi hadzal zaman radhiyallahu anhu. Ya Syekh Rasulullah. Setinggi apapun ilmu manusia, setinggi apapun pengalaman manusia yang didapat, manusia masih tetap kesulitan untuk memperoleh hati yang baik, untuk memperoleh hati yang sadar. Jadi hal kesadaran ini bukan masalah yang sepele, Pak, bukan masalah yang gampang. Jangankan sadar, ingat kepada Allah saja manusia itu sulit sekali. Bahkan tidak bisa hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kotoran-kotoran hati kita belum kita bersihkan. Jadi nonsen kalau manusia tanpa hidayah Allah, tanpa syafaat Rasulullah, tanpa tarbiyah beliau Mujihadat zaman, lantas mengaku menjadi manusia yang sadar kepada Allah. Mari kita membaca sejarah ke belakang tentang diri kita bersama-sama. Bagaimana ceritanya sebelum kita bersama ini mengenal amalan sholawat wahidiyah. Kita bisa membaca hati kita sendiri. Jangan membaca hatinya orang lain. Kita
baca hati kita sendiri. Pada waktu kita belum kenal dengan amalan ya Sayyidi ya Rasulullah, yang jelas kita menjadi manusia yang paling bodoh di dunia ini. Kenapa? Karena dengan Tuhan kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa itu sadar kepada Allah, apa itu menjalankan perintah Allah. Padahal hidup kita pada waktu itu pun juga sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan. Bahkan sudah banyak sekali doa-doa yang kita hafalkan. Namun apa hasilnya? Doa-doa itu, ilmu-ilmu yang kita peroleh itu tidak mampu membawa hati kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ilmu-ilmu itu membawa hati kita jauh kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Disinilah kita bisa mengoreksi tentang perjuangan beliau Mbah Yai Qaddasallahu wa sirrahu wa radhiyallahu anhu. Beliau mampu membawa hati manusia yang sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka jasa Mbah Yai ini jangan sampai kita rampas. Sekarang ini sudah banyak manusia yang merampas haknya Mbah Yai. Ya Sayyidi Rasulullah. Setelah Mbah Yai wafat, berapa ratus orang yang secara terang-terangan mengaku sebagai Rois. Ya Sayyidi Rasulullah. Nah, ini ada dukun wanita mengatakan dukun Wahidiyah yang entah kayak orang mana kurang jelas. Tapi ada seorang wanita yang nekat mengaku bahwa sebelum Mbah Yai wafat, beliau sudah pesan kepada saya untuk meneruskan perjuangan Wahidiyah ini. Para hadirin, padahal perjuangan Mbah Yai itu disamakan dengan perjuangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya beda waktunya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberi Allah waktu sampai 1500 tahun. Nah, sekarang tinggal hitung saja. Sekarang tahun Hijriah tahun berapa? Sampai nyampe pada 1500 tahun itu kurang berapa tahun? Berarti dunia ini sudah mepet sekali. Ya Sayyidi. Kalau perjuangan Mbah Yai dikasih Allah waktu selama 100 tahun. 100 tahun dihitung dari Mbah Yai waktu diangkat menjadi Rois. Siapa yang jauh demikian? Putranya panjenengan Ibn Abbas sampai kita tinggal menghitung saja.
mulai dari Mbah Yai wafat sampai sekarang ini belum ada manusia yang diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyamai derajatnya Mbah Yai. Ya Sayyidi Rasulullah. Baik dari kalangan keluarga, apalagi dari kalangan umum. Belum ada, Pak. Kata beliau Abah Syafiq, kalau nanti sudah ada orang yang mendapat derajat yang lebih unggul daripada derajat yang diberikan Pak Yai, baru kamu nanti boleh buat guru kepada orang itu. Tapi kalau sekarang belum ada, maka jangan ragu-ragu lagi kita mengikuti bimbingan Abah Syafiq untuk dikenalkan kepada Mbah Yai. Ya Sayyidi Rasulullah. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti kalau kita mati lantas dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kamu waktu di dunia saya kasih waktu untuk berjuang. Kemana waktu itu kamu habiskan? Dulu katanya kamu derek Mbah Yai. Mana catatanmu? Nah, sebelum kita dituntut yang demikian, mari kita perbaiki mahabbah kita kepada beliau Gausi Hadat Zaman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bersama senantiasa dipun derekaken melalui perjuangan niki sampai akhir hayat kita. Amin. Dan apa yang kita usahakan bersama tidak sia-sia, tapi diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Amin. Para hadirin yang saya hormati, saya cerita sedikit. Pada waktu saya bertiga pergi ke Kedunglu untuk mengikuti mujahadah awal bulan. Karena kita nggak punya uang, maka ngojek, istilahnya ngojek lah, naik bis, bawa sepeda, saya taruh di kerian udah naik bis. Di tengah-tengah perjalanan, ini ketua PSW saya ini kenalan dengan seorang. Ditanya, katanya, sampean rumahnya mana Pak? Rumah saya Kediri. Di gudang garam itu jalan ke timur terus, kira-kira 10 kilo dari gudang garam. Terus sampean mau kemana? Ditanya ini PSW saya mau ke Kediri, ke Kedunglu. Oh iya, dulu ada cerita betapa kesantikan Allah yang diberikan kepada Kiai Kedunglu. Dulu belum ada salon, belum ada loudspeaker. Tapi rumah saya yang jauh dari situ mampu mendengarkan fatwa amanatnya Mbah Yai. Bahkan telinga ini tegas sekali
untuk mendengarkan orang-orang mujahadah yang menangis, yang mengakui segala dosanya. Ya Syed, ya. Sehingga setiap waktu kubro, orang yang sekampung itu banyak yang keluar di teras-teras ini untuk mendengarkan fatwa amanatnya beliau Mbah Yai. Tapi apa boleh buat para bapak, para ibu, karena hatinya tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sekarang di kampung itu satu saja tidak ada yang mengamalkan wahidiyah. Ya. Nah ini aneh, sampean yang dari jauh-jauh, lantas hati sampean dijata agar bisa ikut berjuang dalam wahidiyah. Ini harus disyukuri betul-betul. Nah ini jasanya siapa kita mau ikut mengamalkan ya Sayyidi ya Rasulullah ini? Mari kita pikir. Ini jasanya Mbah Yai para hadirin. Mbah Yai masih mentarbiah hati kita. Maka mari kita terus berjuang, walaupun umat masyarakat mencaci dan mencederai kita. Seandainya itu ada, tapi saya yakin tidak ada. Saya membaca sejarah Nabi Musa. Nabi Musa itu ingin mengalahkan Fir'aun. Dia berdoa sampai 40 tahun. Baru doanya Nabi Musa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa mampu mengalahkan Fir'aun. Nah kita ini mujahadah baru berapa bulan, seandainya hati kita sudah agak putus asa, ini perlu diwaspadai, ya. Itu nafsu, Pak. Jangan dimanjakan nafsu. Mari kita cepat kembali dengan bermujahadah, memohon hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hati kita akan ditenangkan kembali dan senantiasa mampu mengikuti perjuangan ini sampai akhir hayat kita. Amin. Para hadirin sekalian, saya kira sudah cukup lama saya menyampaikan wahidiyah. Kasihan ini teman-teman yang besok kerja, kalau melek dalu-dalu nanti berat pekerjaan ibadah, bekerja yang akan dilakukan pada besok pagi. Sekarang mari kita bersama-sama DP kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengakhiri acara ini. Semoga sepulangnya dari acara ini nanti benar-benar Rasulullah mencurahkan syafaatnya. Benar-benar beliau Gausi Hadat Zaman radhiyallahu anhu mencurahkan nadrohnya kepada kita bersama
dan keluarga kita. Akhirnya kita bisa menempuh hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin. Segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para hadirin, kita tata hati kita bersama untuk bertasabuk dan beristighosah ke pangkuan beliau Rasulullah wa syihadat zaman. Para hadirin, mari kita ingat nadroh beliau wa syihadat zaman dan syafaat beliau Rasulullah khususnya ini tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang hatinya merasa butuh. Saya butuh Mbak Yai pertolongan panjenengan. Ya Syekh. Saya butuh syafaatmu ya Rasulullah. Ya Syekh Rasulullah. Hati saya hancur, amal saya hancur. Tolonglah kami ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersihkan hati kami agar kami bisa meniati segala ibadah kami, yaitu untuk taat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa para bapak ibu sekalian, kita tengok bapak ibu kita yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah ada dalam kuburan. Kita mohonkan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Syekh Rasulullah. Syafaat ya Rasulullah saya. Syafaat ya Rasulullah keluarga saya, bapak ibu saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya Syafi'al Khalqi Salatu wa Salam Alaika Nurul Hadi al-Anam Wa aslahu wa ruhul qadrini Faqad balagtu abadal wa rabbini Wa laysani ya sayyidi siwaka Wa intarja kuntu sasfada halikan Ya Syafi'al Khalqi Salatu wa Salam Alaika Nurul Hadi al-Anam Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa rabbini wa lisani ya sayyidi siwaka wa intarda kuntu sasfarhalika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal rasul sallallahu alaihi rabbini bi'illah wa anzurila ya sayyidi bi'adrah usilatil hadratil akhirah ya ayyuhal rasul sallallahu alaihi rabbini bi'illah wa anzurila ya sayyidi bi'adrah usilatil hadratil akhirah ya ayyuhal rasul sallallahu alaihi rabbini bi'illah wa anzurila ya sayyidi bi'adrah usilatil hadratil akhirah ya sayyidi ya ayyuhal rasul 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 ya sayyidi ya ayyuhal rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf.
saya tidak bisa menyampaikan kuliah wahidiyah yang sesuai dengan harapan sampean. Mudah-mudahan ini dijadikan oleh Allah suatu ilmu yang manfaat, barokah fid wa dunya wal akhirah. Amin. Segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah. Wa min ghausi hadzal zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.